Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah studi kasus dari pemrograman bahasa C. Dalam mempelajari fungsi rekursif, saya mempunyai sebuah studi kasus yang kedua, di mana studi kasusnya yaitu buatlah program untuk mencari FPB, faktor persekutuan terbesar dari sebuah nilai yang dimasukkan melalui piranti input dengan menampilkan deret nilai faktor-faktornya. Untuk menyelesaikannya, saya menggunakan Dev C++. Mari kita coba untuk menyelesaikannya. Saya menggunakan dua header, yaitu stdio, dimana untuk sebuah pemanggilan fungsi printf dan scanf, dan juga digunakan conio, dan ditambahkan juga fungsi define max dari 100, dimana maksimal diisi 100, dan define ini di sini maksudnya adalah mensubstitusikan suatu teks dalam program. Selanjutnya adalah in cari faktor, dimana in dan juga integer tipe data yang digunakan, dan juga untuk FPB. Dan inisiasi yang digunakan adalah fungsi main, dimana dalam sebuah kode bahasa C yang digunakan, dan juga buka kurung Kurawal untuk memulainya statement. Dan tipe data yang digunakan adalah integer dengan variabelnya yaitu bilangan 1, bilangan 2, faktor dari 1 dengan max, dan faktor dari 2, begitupun dengan max, dan juga untuk FVB, dan untuk I. Selanjutnya adalah pemanggilan fungsi printf masukkan bilangan 1, dan pemanggilannya itu scanf dengan pemanggilan dari %d, tipe data yang digunakan integer, dan untuk bilangan ke-1. Selanjutnya untuk bilangan kedua, dimana printf masukkan bilangan 2. Selanjutnya yaitu scanf untuk %d, dan juga untuk dari bilangan keduanya, pemasukan bilangan kedua. Selanjutnya untuk cari faktor dari bilangan ke-1 dan juga dari faktor 1. Begitupun dengan cari faktor untuk bilangan kedua, dan juga untuk faktornya dari bilangan kedua. Selanjutnya yaitu printf, dan juga untuk digunakan \n untuk membuat garis baru, dan juga printf untuk pemanggilan faktor dari %d ya, dan juga untuk bilangan ke-1-nya. Selanjutnya digunakan pula instruksi dari for, dimana for ini dengan i sama dengan 0 sebagai nilai awal, dan i kurang dari
1 ini sebagai pembatas dari nilai akhir, dan juga I++ ini akan ditambahkan sampai batas nilai itu terpenuhi. Dan digunakan buka kurung kurawal untuk memulai statement dari fungsi if else, di mana if dengan kondisi pertama yaitu faktor dari 1 dengan batasan I dan not null ya. Dan untuk printf maka %d dan digunakan juga \t untuk membuat new tab ya. Dan untuk faktor ke 1 dan dalam batasan I, di mana else jika kondisi 1 tidak terpenuhi, dan break untuk mengakhiri dari statement if else ini. Selanjutnya untuk FPB sendiri, di mana FPB sama dengan FPB dalam faktor 1 dan faktor dari 2 ya. Dan juga untuk pemanggilan printf maka \n untuk membuat garis baru FPB dari %d dan %d adalah, maka FPB dari %d dan %d adalah tipe data yang digunakan integer, maka %d. Dan juga untuk bilangan ke-1 dan bilangan kedua, dan juga untuk FPB sendiri. Digunakan juga untuk pemanggilan dari printf untuk \n untuk membuat garis baru pada tampilan ya. Dan untuk mencari cari faktor integer, di mana cari faktornya adalah dengan int a dan juga dengan int b ya. Dimana buka kurung kurawal untuk memulainya statement dari int I, dan j sama dengan 0, dan digunakan juga fungsi dari instruksi for, di mana I sama dengan 1 sebagai nilai awal dari 1, dan juga I kurang dari sama dengan 0, di mana sebagai pembatas nilai akhir, dan I++ ini akan ditambahkan sampai I itu sampai batasan nilai akhir. Dan buka kurung kurawal untuk memulai instruksi if, di mana if ini A dari %i sama dengan 0 jika kondisi terpenuhi. Dan juga buka kurung kurawal untuk B dengan J dan dari sama dengan I ya. Dan untuk J++ ya, dimana buka tutup kurung kurawal untuk else, dan juga buka kurung kurawal, dan untuk menutupnya dan juga tutup kurung kurawal. Dan di sini untuk B dan juga J sama dengan dari 0 ya, tutup kurung kurawal. Dan untuk int dari FPB sendiri yaitu dengan int A dan juga dengan int B untuk batasannya ya. Dan untuk memulai statement maka buka kurung kurawal. Selanjutnya
yaitu untuk int dari I dan J sendiri, dimana digunakan untuk pendeklarasian, yaitu temp. Temp ini sebagai pendeklarasian dari sebuah variabel, dan digunakan instruksi for juga. I sama dengan 0, dimana untuk nilai awal dari 0, dan I kurang dari maksimal adalah sebagai batasan dari nilai akhir, dan I++ ini akan ditambahkan sampai batasan nilai itu sampai nilai I batas akhir. Dan digunakan juga buka kurung untuk memulainya statement dari if A, maka dengan batasan I, dan juga not dari 0 jika kondisi tidak terpenuhi. Dan juga digunakan buka kurung untuk for instruksi for dari J sama dengan 0 sebagai nilai awal, dan J kurang dari maksimal sebagai batasan nilai akhir, dan J++ itu akan ditambahkan sampai batasan J itu sampai dari nilai akhir. Dan juga buka kurung kurawal untuk dari if dari B dengan batasan yaitu J, dimana not sama dengan 0 jika kondisi kedua ini tidak terpenuhi. Maka buka kurung kurawal lagi untuk if dari A dengan batasannya I, yaitu dimana kondisinya terpenuhi oleh B dengan kondisi dari J. Ya, selanjutnya buka kurung kurawal lagi untuk if dengan temp pendeklarasian variabel dengan kurang dari B dengan batasan J. Dan juga untuk buka kurung kurawalnya untuk pendeklarasian temp sama dengan A, dan untuk batasannya yaitu I, dimana selesai kurung tutup kurung, dan untuk tutup kurung maka tutup kurung, dan else untuk digunakan fungsi break untuk mengakhiri fungsi if else, ya. Maka digunakan juga fungsi dari get untuk menahan tampilan pada saat di running, dan juga return dari temp sebagai pengembalian nilai dari pendeklarasian variabel. Ya, selesai. Maka kita akan coba untuk compile ya dengan studi kasus yang kedua ini. Ya. Ya, setelah selesai kita akan coba untuk compile. Dan terjadi error. Oh, di sini kita tidak memakai titik koma. Printf \n untuk membuat garis baru. Di sini juga tidak memakai titik koma, maka akan terjadi error. Kita akan coba untuk compile. Ya. Oh, di break untuk mengakhiri sebuah dari statement dari if else. Kita akan coba untuk compile. Print faktor dari printf juga tidak memakai titik koma. Kita akan coba untuk compile. O was not declared is dissolved. I sama dengan 0 sebagai I ini sebagai nilai awal dari 0. Ya, kita akan coba untuk compile, dan ya, berhasil. Error 0 dan warning 0. Setelah selesai, kita akan coba untuk running programnya. Ya, masukkan bilangannya yaitu bilangan 1, 5, dengan masukkan bilangan kedua 15. Maka faktor dari 5 adalah 1 dan 5,
Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya, FPB, faktor persekutuan terbesar dari 5 dan 15 adalah 5. Baik, studi kasus dengan pencarian faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan sudah selesai untuk dapat diselesaikan. Saya Kurniawati, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.